Tuhan, selamat pagi. Selamat kita mau mengikuti ibadah kita di hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk kita mau menyenangkan Tuhan di hari ini. Kita akan berdoa. Bapak dan Surga, kami mengucap syukur pada hari ini. Kami akan mulai dari ibadah kami. Kiranya urapan selalu ada bagi hamba-Mu dan juga penyertaan daripada Roh Kudus yang selalu menyertai kami dari awal pertengahan hingga akhir dari ibadah kami dan menaruhkan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau angkat pujian kita. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang
akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Dan kita mau angkat pujian kita. Yesus, Engkau juru selamatku, walau aku harus berjalan. Dalam
Tuhan, kalau hari ini kami rindu buat kami boleh mendengarkan akan firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu lah yang menguatkan setiap hidup kami. Firman-Mu yang memampukan kami buat kami berjalan. Firman-Mu lah yang memampukan kami buat kami boleh terus ada di dalam kehendak yang daripada-Mu. Oleh sebab itu berbicaralah secara pribadi buat hidup setiap kami. Hari ini Tuhan, biar ada tanah hati yang baik. Ketika benih firman itu ditabur, itu boleh bertumbuh, bahkan berbuah, dan buahnya itu boleh dinikmati oleh Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat waktu-waktu ini. Kami siap buat mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang rasanya hari ini boleh ada di tengah Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat hari Minggu buat setiap kita. Saya berharap setiap kita dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dan tidak kekurangan suatu apapun hari-hari ini. Biar setiap kita juga boleh bersama-sama Bapak Ibu Saudara terus bersuka cita, walaupun mungkin keadaan yang ada hari ini tidaklah mudah, tapi kita tidak mau hidup kita dikondisikan oleh keadaan dan situasi yang ada. Tapi biar kita boleh terus bersuka cita oleh karena Tuhan baik atas hidup setiap kita. Oke Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih buat kesempatan juga kepercayaan yang diberikan kepada saya buat saya boleh melayani Tuhan hari ini. Terima kasih buat Bapak dan juga Ibu Gembala di tempat ini yang boleh mempercayakan buat saya boleh melayani Tuhan hari ini. Dan semua terjadi hanya oleh karena anugerah Tuhan saja, bukan karena hebat dan kuatnya saya, tapi semua hanya karena kemurahan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk lebih jauh belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan, izinkan saya buat berkata bahwa saya nggak bermaksud buat menggurui Bapak Ibu Saudara. Saya nggak datang dengan hati yang merasa hebat, tidak sama sekali. Sampai hari ini pun masih terus belajar Bapak Ibu. Sampai hari ini masih terus belajar buat hidup di dalam firman. Sampai hari ini terus belajar buat melakukan firman di dalam kehidupan. Dan oleh sebab itu mari bersama kita bersama-sama bertumbuh, belajar buat hidup di dalam firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat situasi dan kondisi hari ini yang ada, sungguh apa yang dialami sungguhlah tidak mudah, sungguh apa yang dialami sungguhlah gak gampang Bapak Ibu. Keadaan semakin sulit, keadaan semakin memaksa kita buat berpikir keras dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Tapi satu hal yang harus kita percayai bersama dan kita sepakat untuk hal ini, bahwa Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang gak pernah meninggalkan hidup kita. Di masa apapun di dalam kehidupan ini, Tuhan selalu setia menemani kita. Jadi mari bersama kita menaruh hidup kita untuk kita terus berharap kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, untuk menghadapi banyaknya hal yang terjadi di dalam kehidupan hari-hari ini, kita perlu hidup di dalam ini Bapak Ibu Saudara, yaitu firman Tuhan. Karena firman Tuhan lah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan ini. Firman Tuhan lah yang memampukan kita buat kita berjalan. Firman Tuhan lah yang memampukan kita buat kita terus boleh ada di dalam track yang daripada Tuhan. Nah untuk hari-hari yang sedang kita alami hari-hari ini, kita begitu perlu akan firman Tuhan. Oleh sebab itu di kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Dan tema yang akan kita pelajari hari ini adalah hidup di dalam firman Tuhan. Mungkin tema yang ada terkesan begitu sederhana, tapi percayalah ini begitu powerful ketika kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena untuk segala sesuatu di dalam kehidupan ini, kita memerlukan ini Bapak Ibu, yaitu firman Tuhan. Nah tanpa berlama-lama Bapak Ibu Saudara, mari buka bersama saya di dalam Alkitab kita. Saya percaya bahwa setiap kita sudah siap dengan Alkitab kita.
Kita mau buka kitab kita di dalam kitab Yosua, Bapak Ibu Saudara. Kalau di antara kita belum ada yang memegang Alkitab, mari ambil terlebih dahulu Alkitabnya dan kita mau buka bersama-sama. Mari buka bersama-sama Bapak Ibu di dalam Yosua pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berbicara demikian, Bapak Ibu Saudara. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung, Bapak Ibu Saudara. Saya ulang buat Bapak Ibu, kita baca lagi dari ayat ini, Bapak Ibu Saudara, mari baca bersama saya. Kita baca Yosua 1 ayat ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Karena dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca firman Tuhan hari ini, ketika kita mulai melihat apa yang firman Tuhan katakan, kita akan menemukan banyak hal yang mampu buat menguatkan hidup kita. Nah, sebelum kita belajar bersama tentang itu dan kita masuk ke hal yang lebih jauh, sebelum kita bersama-sama belajar buat mengulik firman yang sudah kita sama-sama baca hari ini, satu hal yang kita harus percayai bersama Bapak Ibu, satu hal yang harus kita sepakati bersama Bapak Ibu, bahwa firman Tuhan itu adalah firman yang hidup. Firman Tuhan itu adalah firman yang berkuasa. Nah, kalau kita ngomongin firman yang hidup, kalau kita ngomongin firman yang berkuasa, kita perlu tahu Bapak Ibu Saudara, sebelum dunia ini diciptakan, sebelum segala sesuatunya ada, sebelum segala sesuatunya mulai terlihat, di saat semuanya masih kosong, apa yang Tuhan lakukan Bapak Ibu Saudara? Tuhan melakukan segala sesuatunya, Tuhan membuat segala sesuatunya ada, Tuhan menciptakan segala sesuatunya ada oleh ini Bapak Ibu Saudara, oleh firman-Nya Tuhan. Dan Tuhan berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Firman itu begitu berkuasa, firman itu begitu ajaib, firman itu begitu dahsyat. Lewat apa yang Tuhan firmankan, maka semuanya itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Jadi nggak ada sesuatu hal pun yang akan terjadi tanpa sesuatu yang Tuhan katakan di dalam kehidupan ini, termasuk hidup kita Bapak Ibu. Ketika kita ada hari ini, satu hal yang harus kita tahu Bapak Ibu, semua terjadi oleh karena firman-Nya Tuhan yang kita boleh hidup. Nah, kalau kita melihat juga Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat bumi ini tetap masih ada Bapak Ibu, oleh karena ada firman yang menopang bumi ini Bapak Ibu, sehingga bumi ini masih boleh tetap ada sampai dengan hari ini. Dari sini kita menemukan bahwa firman Tuhan yang kita punya, firman Tuhan yang diajar, firman Tuhan yang kita banyak dengar adalah firman yang begitu ajaib, firman yang begitu berkuasa di dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara. Makanya jangan sesekali atau kita berpikir buat meremehkan apa yang ada di dalam firman Tuhan, atau menganggap remeh firman, karena kuasa daripada firman itu begitu dahsyat Bapak Ibu Saudara. Jangan sesekali kita tidak mempercayai firman, sebab firman Tuhan itu adalah firman yang begitu ajaib Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan. Jadi sebelum dunia ini ada, kita perlu mengerti Bapak Ibu Saudara, gak ada satu hal pun di dalam kehidupan ini yang terjadi tanpa oleh karena Tuhan berfirman Bapak Ibu. Jadi dari sini, di titik ini kita menjadi mengerti, kita menjadi tahu bahwa firman yang setiap hari kita baca, firman yang setiap hari kita renungkan, itu adalah firman yang hidup Bapak Ibu Saudara. Firman yang sungguh-sungguh ajaib, dan kita perlu percaya akan hal ini.
Sudah clear Bapak Ibu Saudara bahwa firman Tuhan yang kita punya adalah firman yang begitu ajaib. Kita harus mempercayai ini di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Apapun yang terjadi kita harus mempercayai firman. Mungkin keadaannya hari-hari ini tidaklah baik, mungkin keadaannya hari-hari ini tidaklah mudah, tapi ketika firman Tuhan datang di hidup kita, bahwa firman berkata Tuhan gak pernah tinggalkan kita harus mempercayai itu Bapak Ibu Saudara. Kita harus memutuskan buat kita mempercayai firman Tuhan. Kita harus memutuskan buat kita boleh menjadi taat untuk melakukan firman Bapak Ibu, apapun keadaan kita hari-hari ini. Sebab lewat kita melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan buat kita, maka dari situlah Bapak Ibu kita akan melihat bahwa sungguh-sungguh apa yang Tuhan katakan itu sungguh teruji Bapak Ibu, sungguh benar, dan sungguh tidak ada satu hal pun yang Tuhan janjikan yang salah di dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, ketika kita mengerti bahwa firman Tuhan itu begitu berkuasa, firman itu begitu hidup, firman Tuhan itu begitu ajaib. Alkitab bilang apapun boleh berubah Bapak Ibu Saudara, bahkan langit dan bumi boleh bergoncang, tapi apa yang Tuhan firmankan itu tidak pernah berubah kuasanya. Mari kita membuka Bapak Ibu Saudara Alkitab kita, dan kita akan menemukan ayat ini, dan kita boleh sama-sama baca ayat ini Bapak Ibu Saudara. Di dalam Matius 24 pasalnya yang ke-35, firman Tuhan berkata demikian Bapak Ibu, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu Bapak Ibu Saudara. Jadi langit mungkin akan berlalu Bapak Ibu Saudara, mungkin banyak hal boleh berubah, mungkin banyak hal boleh terjadi di dalam kehidupan ini, tapi satu hal yang harus kita pegang dengan teguh, bahwa firman Tuhan tidak pernah berubah Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan selalu berkuasa, firman Tuhan selalu ajaib, firman Tuhan selalu sanggup menolong hidup setiap kita. Nah, dari sini kita menemukan Bapak Ibu, coba kita membayangkan Bapak Ibu Saudara, sementara langit dan bumi boleh goncang dan boleh hancur sekalipun, tetapi tidak dengan firman Allah. Dari situ kita menemukan betapa ajaibnya kuasa firman. Dari situ kita menemukan betapa dahsyatnya firman Tuhan di dalam kehidupan. Nah, yang jadi pertanyaannya lalu begini Bapak Ibu, kita mau mempercayai akan firman Allah atau tidak? Kita mau memberi diri buat mempercayai firman atau tidak? Kalau kita mengerti bahwa firman itu begitu berkuasa, kita mengerti bahwa firman itu begitu ajaib, firman itu begitu luar biasa dahsyatnya kuasanya, pertanyaan sederhananya, maukah kita mempercayai firman di dalam hidup ini? Maukah kita mempercayai firman Tuhan dengan segenap hati kita di dalam hidup ini? Maukah kita bergantung sepenuhnya kepada firman yang hidup itu? Maukah kita mengandalkan firman Tuhan di dalam hidup ini Bapak Ibu? Sebab begini Bapak Ibu, apa yang Tuhan katakan lewat firman-Nya itu pasti kejadian Bapak Ibu Saudara. Saat Tuhan berkata, saat Tuhan berfirman, gak ada satu hal pun Bapak Ibu Saudara yang gak akan terjadi. Ketika Tuhan berfirman, maka demikian pula itu yang akan terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Sebab apa yang Tuhan perkatakan adalah benar. Sebab apa yang Tuhan perkatakan hanyalah ya dan amin Bapak Ibu Saudara. Lewat apa yang Tuhan firmankan, maka itu semua akan terjadi tepat seperti apa yang Tuhan perkatakan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau firman Tuhan bilang di dalam kehidupan kita, firman Tuhan datang di hidup kita, firman Tuhan berkata kita ini berharga hidupnya, kita berharga Bapak Ibu Saudara. Gak peduli seberapa hancurnya hidup kita, gak peduli seberapa berantakan hidupnya kita, gak peduli seberapa bobroknya hidup kita, ketika firman Tuhan datang di hidup kita dan berkata kita ini berharga, kita berharga Bapak Ibu Saudara. Hidup kita berharga di mata Tuhan. Lalu Bapak Ibu Saudara, mungkin banyak orang berkata kamu gak punya masa depan, kamu gak bisa punya masa depan yang indah.
Tapi kalau firman Tuhan berkata bahwa ada masa depan yang penuh harapan, maka itu akan terjadi di dalam hidupmu, Bapak Ibu. Gak peduli apa kata tentang orang, tentang hidupmu, ketika firman Tuhan itu dinyatakan buat hidupmu bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, yang mendatangkan kebaikan, maka itu akan terjadi atas hidupmu, Bapak Ibu. Jadi percayalah kepada firman Tuhan, sebab apa yang Tuhan perkatakan itu tidaklah pernah meleset, Bapak Ibu. Itu tidaklah pernah tidak sesuai dengan apa yang Dia perkatakan. Kalau firman Tuhan bilang, Bapak Ibu Saudara, Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya di dalam Kristus Yesus, itu yang akan terjadi di dalam hidupmu, Bapak Ibu. Kalau Tuhan berkata sanggup buat menyertai engkau, kalau Bapak Ibu Tuhan berkata bahwa sanggup buat memberkati engkau, itu yang akan terjadi di dalam kehidupanmu. Tuhan sanggup buat melakukan itu. Tuhan sanggup buat melakukan apa yang Dia perkatakan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Coba bayangin, Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup dan membutuhkan sesuatu, firman Tuhan bilang Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu tahu betapa kayanya Tuhan, Bapak Ibu tahu betapa mulianya Tuhan. Tuhan sanggup, Bapak Ibu Saudara, buat menolong Bapak Ibu. Di tengah-tengah hari ini ada banyak hal yang kita alami dan itu nggak mudah. Tapi pegang firman Tuhan di dalam hidupmu, Bapak Ibu. Karena apa yang Tuhan perkatakan itu pasti terjadi. Ketika Tuhan berkata Dia akan memenuhi segala keperluanmu, maka lihatlah Bapak Ibu, ada burung-burung di udara yang tidak menabur, ada bunga bakung di taman, tapi dia boleh tampil begitu cantik oleh karena Tuhan yang memelihara. Hari ini kita mau mempercayai itu di dalam kehidupan kita. Kita mau tahu bahwa firman yang kita pegang adalah firman yang tidak pernah mengecewakan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sepertinya Bapak Ibu tegang-tegang sekali. Boleh beri senyum ke kiri dan kanannya. Kalau nggak ada kiri dan kanan, senyum sendiri aja ya. Senyum sendiri terus bilang Tuhan baik. Nah, kita lanjut Bapak Ibu Saudara. Jadi firman itu berkuasa, firman itu ajaib, firman itu dahsyat, Bapak Ibu. Udah clear di titik itu, nggak perlu diragukan lagi. Nah, untuk memastikannya, mari kita buka lagi Alkitab kita buka di dalam Bilangan, Bapak Ibu Saudara. Dari sini kita akan menemukan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa, dan juga Dia tidak pernah ingkar janji atas setiap apa yang Dia perkatakan. Di dalam Bilangan, mari buka bersama saya, Bilangan 23 ayatnya yang ke-19 berkata demikian, Bapak Ibu. Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakah Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara tidak menepatinya? Nah, saya ulang Bapak Ibu Saudara buat hidup setiap kita. Kita baca lagi bersama ayat ini. Firman ini berkata demikian, Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Lalu dikatakan, masakah Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara tidak menepatinya? Perhatikan ayat ini baik, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa menemukan kalau terkadang kita dikecewakan oleh banyak orang yang berjanji lalu tidak menepatinya, yang coba berkata manis lalu tidak melakukannya. Itu tidak terjadi pada pribadinya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidaklah seperti itu. Apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan katakan, itu akan tepat terjadi sama seperti apa yang Tuhan perkatakan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang teruji, Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang teruji akan kesetiaannya, Tuhan yang teruji akan janji-janjinya, Tuhan yang teruji untuk menepati setiap apa yang Dia perkatakan, Bapak Ibu Saudara. Jadi dari sini kita menemukan, Bapak Ibu, ketika kita bergantung pada firman, kita mempercayai firman, kita menghidupi firman di dalam hidup ini, kita nggak akan beroleh kecewa, kita nggak akan beroleh malu, Bapak Ibu Saudara, oleh karena firman yang kita tahu, oleh karena firman yang kita pegang, itu adalah firman Tuhan yang sungguh-sungguh gak pernah berubah akan kuasanya, Bapak Ibu Saudara.
Jadi kalau kita memperhatikan dari ayat Bilangan 23 ayat 19 ini, kita akan menemukan karakternya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan kan gini, Bapak Ibu Saudara, Dia sebelum Dia berbicara, sebelum Dia berfirman, sebelum Dia ngomong, Dia timbang dulu Dia punya kekuatan, Bapak Ibu Saudara. Sanggup nggak Dia melakukan itu? Bisa nggak Dia lakukan itu? Jadi Tuhan nggak asal janji, Tuhan gak hanya asal-asalan ngomong. Jadi ketika Tuhan berfirman, Tuhan berjanji, Tuhan udah tahu bahwa Dia sanggup buat melakukan itu dan gak ada yang mustahil buat Dia. Jadi gak ada lagi Bapak Ibu Saudara ruang buat kita tidak mempercayai Tuhan sebenarnya dalam kehidupan ini. Karena apa yang Tuhan perkatakan pasti akan tepat terjadi seperti yang Dia katakan, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita mengenali pribadi Tuhan, bahwa apa yang Dia janjikan tidaklah sama seperti manusia, Bapak Ibu. Benar ya, kalau manusia itu kan berjanji, waduh manis ya. Apalagi kalau anak-anak muda kan di BPD Manual Capa cukup banyak ya. Jadi mungkin ada yang punya pasangan, lalu dijanjikan ini jadi gitu ya. Tapi Tuhan tidaklah sama seperti itu, Bapak Ibu Saudara dan juga teman-teman. Jadi apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan bilang, apa yang Tuhan janjikan, itu pasti terjadi sama seperti apa yang Dia janjikan. Jadi dari situ sudah clear, kita nggak perlu lagi meragukan akan janji-janjinya Tuhan, kita nggak perlu lagi meragukan akan hal-hal yang akan Tuhan buat hidup kita, karena udah clear di titik ini bahwa apa yang Tuhan janjikan itu pasti kejadian. Mungkin hari ini kita melihat hidup kita belum seperti apa yang firman Tuhan katakan, tapi percayalah apa yang Tuhan janjikan itu akan terjadi di dalam hidup setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita juga melihat dari sini kita bisa belajar buat gak jadi pribadi-pribadi yang menganggap remeh akan perkataannya Tuhan. Kita mau belajar bersama buat menjadi pribadi-pribadi yang gak nganggap enteng apa yang Tuhan perkatakan buat hidup kita. Karena lewat firman Tuhan yang Dia perkatakan itu sungguh dahsyat dan sungguh ajaib buat hidup kita. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang hidup di dalam firman, Bapak Ibu Saudara. Kenapa harus hidup di dalam firman? Kenapa kita harus menghidupi firman di dalam kehidupan kita? Mari kita kembali lagi ke dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Yosua pertama ayat 8 bilang begini, Bapak Ibu Saudara. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Karena dengan demikian, Bapak Ibu, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Firman Tuhan bilang, Bapak Ibu Saudara, di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Kitab Taurat yang dimaksud adalah firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan melalui firman-Nya mengajak setiap kita untuk kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang tidak lupa untuk memperkatakan firman-Nya di dalam kehidupan ini. Nah, ketika Tuhan mengajak setiap kita buat janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini atau memperkatakan firman Tuhan ini, dan yang menjadi pertanyaannya hari ini di dalam kehidupan yang sedang kita jalani, apalagi di masa-masa hari ini, kita perlu merenungkan di dalam kehidupan kita hal apa yang banyak sedang kita perkatakan di dalam kehidupan ini. Kita tahu bersama bahwa semua hal yang dialami hari-hari ini tidaklah mudah, tidaklah gampang. Yang jadi pertanyaan sederhana hari ini adalah begini, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menghadapi sesuatu yang berat hari-hari ini, apa yang keluar dari mulut kita untuk kita perkatakan? Apakah persumutan? Apakah rasa kecewa terhadap Tuhan? Ataukah kita memperkatakan setiap hal-hal yang gak baik di dalam hidup ini oleh karena apa yang terjadi? Atau kita sedang memperkatakan firman di dalam hidup ini? Nah, penting buat setiap kita bisa menang di titik ini, Bapak Ibu Saudara. Kita harus tetap memperkatakan firman Tuhan. Kita harus tetap mempercayai firman Tuhan sekalipun kondisi
situasi yang ada begitu tidak mudah, tapi kita mau belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara, buat kita boleh memilih untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang daripada firman Tuhan dibandingkan dengan setiap keluhan atau setiap sumut-sumut Bapak Ibu Saudara. Kita mau memilih buat kita memperkatakan firman Tuhan di dalam hidup kita. Nah, selanjutnya dikatakan apa Bapak Ibu Saudara? Lalu apa dibilang di dalam Yosua 1 ayat 8? Janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini selalu. Lalu dikatakan selanjutnya adalah tetapi renungkanlah itu siang dan malam Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajar kita nggak hanya mengeluarkan perkataan-perkataan firman, tapi yang firman Tuhan coba ajar di dalam hidup kita hari ini adalah untuk kita merenungkan akan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaan sederhananya adalah apa yang hari ini sedang kita renungkan? Apa yang hari ini sedang kita banyak renungkan di dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara? Apa yang membuat kita begitu merenungkannya hari-hari ini? Apa yang sedang kita renungkan Bapak Ibu Saudara? Kesusahankah? Masa depankah? Apa buat orang-orang muda jodohkah? Apa yang sedang kita renungkan Bapak Ibu Saudara? Tapi mari kita bersama belajar buat kita lebih memilih, buat kita boleh merenungkan akan firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Nah Bapak Ibu Saudara, renungkan itu begini Bapak Ibu Saudara, mengingat selalu, lalu dikatakan jadi bahan buat kita gumuli setiap waktu sampai kita ada di titik memahaminya. Jadi ketika kita merenungkan, kita harus ada di titik di mana kita memahaminya. Banyak orang hanya baca firman, banyak orang hanya membaca saja firman Tuhan, tapi tidak merenungkannya di dalam kehidupan. Tanpa perenungan Bapak Ibu Saudara, tidak akan ada atau tidak akan lahir yang namanya pemahaman. Nah, kalau kita nggak paham akan firman Tuhan, kita akan berjalan keliru di dalam kehidupan. Nah, penting makanya buat kita merenungkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, supaya lahir yang namanya pemahaman. Lewat pemahaman itu kita akan berjalan, bergerak, bertumbuh, berbuah, dan memuliakan Tuhan lewat hidup kita oleh karena kita paham akan firman Allah. Ada banyak orang, sayang sekali Bapak Ibu Saudara, baca firman tapi hanya baca, tidak memberi waktu buat merenungkannya. Padahal titik yang paling penting di dalam kita membaca firman adalah merenungkannya. Lewat kita merenungkannya, kita akan mulai memahami. Lewat kita memahami, kita akan bergerak melakukan apa yang kita pahami itu di dalam kehidupan ini. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika kita memahami firman dengan benar, maka kita akan melihat banyak hal yang besar yang Tuhan akan buat hidup setiap kita. Nah, makanya penting buat kita ada di titik merenungkan firman di dalam hidup ini. Lalu dikatakan apa Bapak Ibu Saudara? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Lalu dikatakan tetapi renungkanlah itu apa Bapak Ibu? Siang dan malam. Siang dan malam berbicara setiap waktu Bapak Ibu Saudara. Saya percaya setiap kita banyak melakukan aktivitas di siang hari dan juga malam kita mulai beristirahat. Oleh karena apa yang sudah kita lakukan dan kerjakan di siang hari Bapak Ibu Saudara. Dan firman Tuhan berkata di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8 dikatakan tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, firman itu begitu penting buat direnungkan setiap waktu di dalam kehidupan. Firman itu begitu penting buat menjadi sesuatu yang bisa kita renungkan di dalam hidup ini. Karena sekali lagi Bapak Ibu Saudara, pemahaman akan hanya lahir oleh ketika kita memberi diri, memberi waktu untuk boleh merenungkan akan firman Tuhan. Ada banyak orang gak paham firman karena hanya baca saja Bapak Ibu. Kita perlu ada di titik kita minta sebelum baca firman, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan hikmatnya, pengertiannya buat kita boleh mengerti akan firman Tuhan. Dan saat kita mulai memahami firman Tuhan, hidup kita akan bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya
setelah memahami, setelah memperkatakan, setelah merenungkan itu siang dan malam, lalu dikatakan Bapak Ibu Saudara, yang menarik ini Bapak Ibu Saudara, menarik dan saya cukup kagum gitu ya, kalau Bapak Ibu Saudara benar-benar mengenali Tuhan secara pribadi dengan benar, kita akan begitu kagum kepada Dia Bapak Ibu Saudara. Kenapa kagum? Bapak Ibu coba melihat, dikatakan selanjutnya, renungkanlah itu siang dan malam supaya kau bertindak apa Bapak Ibu? Bertindak hati-hati dengan segala sesuatu yang tertulis di dalamnya. Artinya gini Bapak Ibu Saudara, ujung-ujung dari perintahnya Tuhan, ujung-ujungnya dari apa yang Tuhan coba ingin buat kita lakukan, ujung-ujungnya dari apa yang firman Tuhan ajar buat hidup kita, semuanya adalah untuk kebaikannya hidup kita. Semuanya hanyalah untuk kesejahteraan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita tahu tentang ini, kita akan begitu mengucap syukur kalau kita punya Tuhan yang begitu luar biasa. Apa yang Tuhan coba perintahkan buat hidup kita, apa yang Tuhan coba nyatakan di dalam hidup kita buat kita boleh melakukannya, setiap hal-hal yang Tuhan rindukan buat kita jalani, ternyata ketika kita melihat segala sesuatunya itu, ujung-ujungnya Bapak Ibu Saudara, itu semua buat kita. Ujung-ujungnya semuanya itu buat kebaikannya kita. Karena kenapa dibilang Bapak Ibu Saudara, ketika kita nggak lupa memperkatakan kitab Taurat atau firman Tuhan dan merenungkannya itu siang dan malam, firman Tuhan berkata apa Bapak Ibu Saudara maksud dari itu? Supaya Bapak Ibu Saudara kita bertindak hati-hati. Saya ulang Bapak Ibu Saudara, supaya kita bertindak hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang Bapak Ibu Saudara nggak memperkatakan firman, nggak merenungkan firman hidupnya, nggak hidup di dalam firman. Kita bisa menebak atau bisa melihat Bapak Ibu, nggak ada banyak hal yang bisa dihasilkan daripada hidup yang demikian. Tapi ketika kita hidup di dalam firman, melakukan apa yang firman Tuhan ajar buat hidup kita, kita akan melihat ada banyak hal yang luar biasa yang akan kita terima. Dan kita bisa melihat di sini Bapak Ibu Saudara, saya ulang buat Bapak Ibu, ketika kita diajar oleh Tuhan buat melakukan firman, untuk taat kepada firman, untuk merenungkan firman, semuanya itu balik buat kebaikan hidup kita. Semuanya itu buat hidup kita Bapak Ibu Saudara. Semuanya kebaikan itu hanya untuk kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan gak mau kita menjalankan hidup dengan sembarangan. Tuhan gak mau kita menjalankan hidup dengan gak benar. Tuhan mau kita berhati-hati supaya kita gak hilang Bapak Ibu Saudara, supaya kita gak tersesat, supaya kita gak pergi daripada tracknya Tuhan, tapi Tuhan mau menggenapi rencananya yang indah dalam hidup kita. Itu yang membuat Tuhan mengajar kita, buat kita boleh hidup di dalam firman. Agar apa Bapak Ibu Saudara? Agar kita boleh berhati-hati di dalam kehidupan ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika kita mengerti maksudnya Tuhan, segala sesuatu yang dibuat hanya untuk kebaikan kita Bapak Ibu, kita bisa melihat di sini bahwa Tuhan begitu baik buat hidup kita. Tuhan begitu mengasihi hidup kita, karena segala perintah, segala firman yang diajar buat hidup kita, semuanya itu ujung-ujungnya untuk kebaikannya kita Bapak Ibu, supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalam firman Tuhan. Tuhan gak mau setiap kita hidup di luar dari rencananya Tuhan, tapi Tuhan mau buat kita hidup di dalam rencananya. Lanjut dikatakan Bapak Ibu, kalau kita juga boleh melihat, lalu firman Tuhan berkata demikian, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Supaya kita hidup di dalam firman, supaya kita melakukan firman di dalam kehidupan ini. Dan tahu Bapak Ibu kenapa kita harus berhati-hati di dalam kehidupan ini? Karena kita sama-sama tahu Bapak Ibu, karena dunia yang kita hidupi hari-hari ini adalah dunia yang jahat, dunia yang begitu mencoba menarik kita kepada hal-hal yang jahat, dan Tuhan mau kita buat kita boleh berhati-hati
buat kita boleh menjaga hidup kita baik-baik sesuai dengan firman Tuhan, supaya apa yang kita lakukan itu boleh memuliakan nama Tuhan. Nah, ketika kita nggak bertindak hati-hati Bapak Ibu, maka ketika kita melihat dunia hari ini, kalau kita nggak hidup dengan hati-hati, maka kita akan hancur Bapak Ibu Saudara, kita akan hilang dan kita akan kalah. Makanya kita perlu berhati-hati Bapak Ibu Saudara. Karena suka nggak suka Bapak Ibu Saudara, mau nggak mau, hidup ini juga adalah pertempuran Bapak Ibu Saudara. Kenapa dibilang pertempuran Bapak Ibu Saudara? Karena untuk setiap kita boleh melakukan hal yang baik di dalam kehidupan ini, selalu ada banyak hal yang terkadang coba menghalangi itu Bapak Ibu Saudara. Contohnya, ada orang menyakiti hidup kita, lalu kita memilih buat kita boleh mengasihi, dan itu kan gak gampang Bapak Ibu Saudara. Kita harus benar-benar bertempur di dalam hati kita buat memutuskan buat kita boleh mengasihi orang yang telah menyakiti hidup kita. Jadi hidup ini adalah pertempuran, suka nggak suka, mau nggak mau, dan kita harus, kalau kita nggak kuat, nggak hidup di dalam firman Tuhan, kita akan kalah Bapak Ibu Saudara. Nah, makanya penting buat kita bersama-sama hidup di dalam firman, memperkatakan firman, lalu merenungkannya di dalam kehidupan ini. Dan ini yang harus kita tahu Bapak Ibu, saat kita memperkatakan firman Tuhan, kita sedang mengisi hidup kita dengan firman. Karena sederhana Bapak Ibu Saudara, apa yang diisi itu yang juga akan keluar. Kalau Bapak Ibu isi hidup Bapak Ibu dengan firman, yang akan keluar juga akan firman Tuhan di dalam hidup ini. Jadi penting buat kita boleh hidup di dalam firman Tuhan dan mengisi hidup kita dengan firman Tuhan itu sendiri. Karena Roma bilang di dalam Roma 10 ayat 17, firman Tuhan berkata bahwa iman timbul oleh karena pendengaran, oleh karena firman Kristus Bapak Ibu. Jadi lewat kita mendengar firman, maka iman itu akan timbul. Dan di saat-saat seperti ini, kita sungguh membutuhkan iman. Karena banyak hal yang terjadi dan itu begitu sulit. Dan kalau kita nggak punya iman, kita akan berespon hal yang tidak baik, kita akan banyak mengeluh, kita akan banyak khawatir. Dan makanya penting buat hidup kita diisi dengan firman. Kalau kita memperkatakan firman, maka iman akan timbul di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini kita mau lihat Bapak Ibu Saudara. Kita kembali dalam Yosua 1 ayat 8. Firman Tuhan berkata demikian, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Nah, lihat, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung Bapak Ibu Saudara. Jadi lihat Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang begitu baik. Dia nggak hanya sekedar nyuruh-nyuruh, dia nggak hanya sekedar kasih tahu apa yang kita buat kita lakukan, tapi ada hadiah yang Tuhan sudah sediakan buat hidup kita. Ada sesuatu yang baik yang Tuhan telah sediakan buat hidup kita ketika kita hidup di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, maka dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung Bapak Ibu Saudara. Amin. Engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung ketika engkau hidup di dalam firman Tuhan. Engkau akan berhasil dan beruntung ketika engkau mempercayai firman Tuhan. Engkau akan berhasil dan beruntung ketika engkau menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, di sana juga dikatakan sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung Bapak Ibu. Kita coba melihat kata perjalanan di sana Bapak Ibu. Hidup ini kan perjalanan ya Bapak Ibu Saudara. Hidup ini perjalanan yang panjang Bapak Ibu Saudara. Perjalanan itu begini. Kita bergerak dari titik satu ke titik yang lain. Kita menuju titik yang satu ke titik yang lain. Lalu selanjutnya Bapak Ibu Saudara,
hidup kita terus bergerak, mulai dari kita kecil, mulai masuk SD, SMP, SMA, dan seterusnya Bapak Ibu Saudara. Kita bergerak untuk kita berjalan Bapak Ibu Saudara di dalam perjalanan hidup ini Bapak Ibu Saudara. Tapi kita melihat Bapak Ibu Saudara, dikatakan apa Bapak Ibu Saudara? Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Jadi artinya gini Bapak Ibu, bayangin saat hidup di dalam firman-Nya Tuhan, perjalanan kita akan berhasil Tuhan buat. Perjalanan kita akan berhasil Tuhan lakukan di dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Perjalanan yang panjang, yang berpindah-pindah melalui banyak masa di dalam kehidupan ini, Tuhan akan buat semuanya menjadi berhasil ketika kita hidup di dalam firman-Nya Bapak Ibu. Jadi penting buat setiap kita boleh terus hidup di dalam firman Tuhan. Begitu hebat kan ya firman Tuhan itu di dalam hidup ini, sehingga segala hal yang terjadi semuanya itu sebenarnya kalau kita melihat kenapa kita harus hidup di dalam firman, semuanya itu buat kebaikan kita Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita coba lakukan yaitu melakukan hidup di dalam firman Tuhan, segala sesuatunya itu ujung-ujungnya untuk kebaikannya kita, untuk kita boleh menerima hal yang baik di dalam hidup ini. Yang perlu dicatat Bapak Ibu, berhasil itu yang dimaksud di dalam firman Tuhan tidak melulu soal uang Bapak Ibu Saudara. Yang dimaksud berhasil di dalam Yohanes 1 ayat 8 ini, ketika kita setia dalam mengikut Tuhan, kita setia dalam mengiring akan Tuhan dalam keadaan apapun, ketika kita tetap berespon benar, itu adalah yang dimaksud berhasil. Jadi jangan sampai kita terkotak dengan yang dimaksud berhasil itu adalah ketika kita kaya raya, punya uang, mobil, dan lain sebagainya. Tidak hanya sekedar itu Bapak Ibu. Yang dimaksud dengan berhasil, perjalanan kita berhasil adalah banyak hal Bapak Ibu Saudara. Gak hanya melulu soal uang ataupun harta. Lalu dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Selanjutnya dikatakan kita akan menjadi orang-orang yang beruntung ketika kita hidup di dalam firman Tuhan. Kita tidak hanya akan jadi orang yang berhasil, tapi kita akan menjadi orang yang juga beruntung. Beruntung itu gini Bapak Ibu Saudara, dari banyak orang yang ada, Bapak Ibu beruntung. Coba renungkan Bapak Ibu Saudara. Dan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita hidup melakukan firman Tuhan. Apa yang kita lakukan akan beruntung oleh karena Tuhan yang membuatnya menjadi berhasil, oleh karena kita hidup di dalam firman-Nya Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini mari setiap kita bersama buat kita boleh terus setia, buat kita hidup di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu rindu buat berhasil, rindu buat beruntung, rindu buat berhasil dalam pekerjaan, rindu buat berhasil dan beruntung dalam pendidikan atau dalam hal apapun. Inilah kuncinya Bapak Ibu Saudara. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Hidupi firman Tuhan di dalam hidupmu, maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Biarlah firman yang kita boleh sama-sama renungkan dan kita sama-sama dengar itu boleh menguatkan hidup setiap kita, bahwa ketika kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan ini, satu hal yang kita harus tahu, semuanya itu adalah untuk kebaikan kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang kami boleh dengar. Kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Kami percaya ketika kami hidup di dalam firman, maka akan ada banyak hal yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kami, dan kami bisa melakukan banyak hal bersama-sama dengan Tuhan. Bahwa kami buat terus hidup di dalam firman Tuhan, melakukan apa yang berkenan di hidupmu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Pastor. Kita angkat pujian dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan, Tuhan Yesus memberkati ya hamba-hamba Tuhan yang sedang melayani kita pada saat ini, dan Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan, korban persembahan yang saudara sudah sampaikan. Dan sebagai pengumuman tentunya sebelum saya sampaikan pengumuman, terima kasih buat mereka yang sudah melayani tentunya. Oke. Dan hari Minggu depan ya kita juga boleh memperingati hari pencurahan Roh Kudus ya. Kita akan ibadah juga tetap masih ibadah di rumah masing-masing ya. Kita masih stay di tempat kita masing-masing supaya pergerakan COVID ini semakin semakin sempit tentunya. Karena ketika kita banyak keluar, maka akan juga semakin banyak orang mungkin yang akan tertular, akan ditularkan ya. Oke, kita taat ya. Kita terus berdoa, dan saya percaya Tuhan segala sesuatu ada di dalam kuasa Tuhan ya. Puji Tuhan ya. Oke, terima kasih, dan kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh beribadah, untuk kami boleh memuji menyembah Tuhan. Dan kami percaya ketika kami beribadah, ketika kami memuji menyembah Tuhan, kami boleh menikmati hadirat Tuhan, sebab Engkau Allah yang tidak pernah terbatas dengan ruang dan waktu. Engkau tidak pernah terbatas dengan banyak orang, tetapi Engkau hadir di mana ada 2-3 orang berkumpul untuk memuji memuliakan Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan orang-orang yang memuji memuliakan Tuhan. Kami bersyukur pada saat ini kami sudah juga memuji menyembah Tuhan, bahkan kami sudah dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Memberkati semua hamba-hamba-Mu yang sedang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Kami berdoa buat semua umat-umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Tuhan selalu memberikan mereka sukacita dari Tuhan. Kalau ada yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Ada yang sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah pulihkan supaya dengan mereka kuat sehat, mereka pakai selalu untuk memuji memuliakan Tuhan. Kami terus berdoa buat pemerintah kami, bangsa Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para kabinet yang ada. Tuhan selalu berikan mereka keteguhan, berikan selalu mereka kekompakan, persatuan, agar supaya dapat menangani kesulitan yang terjadi di dunia, khususnya di negara kami. Tuhan tolong juga agar supaya masalah ini akan cepat berlalu, dan kami bebas untuk selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Kami boleh berkumpul lagi. Kami juga selalu berdoa buat tenaga medis kami. Tuhan selalu memberikan mereka kemampuan, kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, dan kami akan akhiri ibadah kami pada hari ini dengan penuh ucapan syukur. Kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh karena itu, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, kasih sayang yang sempurna dari Putra-Nya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan penghantaran dari Roh Kudus terus menjadi bagian kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua, kita akan bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami akhiri ibadah ini. Haleluya, haleluya. Amin.